Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari tanah Papua, tempat di mana audio renungan pagi ini dibuat, sampai ke ujung bagian barat Indonesia di Pulau Sumatera, saudara-saudara pendengar audio renungan pagi, saya sekali lagi menyapa Shalom. Terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat memilih channel ini untuk mendengarkan audio renungan pagi. Kiranya harapan saya adalah saudara-saudara dapat diberkati melalui audio renungan pagi ini. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, dan sesudah itu kita akan lanjutkan bait ketiga dan keempat pada penutupan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Pembaruan Hari Sabat. Sekali lagi, Pembaruan Hari Sabat. Dan ayat inti kita hari ini, Yesaya 56 ayat 2. Yesaya 56 ayat 2 berkata, "Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat." Pekerjaan pembaruan hari Sabat yang akan dilakukan pada akhir zaman telah diramalkan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya ayat tema kita hari ini. Kata-kata ini berlaku pada zaman Kristen, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan mengampunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yesaya 56 ayat 8. Di sini dibayangkan tentang pengumpulan bangsa-bangsa lain oleh Injil. Dan bagi mereka yang menghormati hari Sabat telah dinyatakan berkat-berkat. Dengan demikian, kewajiban memelihara hukum keempat itu berlaku terus sesudah penyaliban, kebangkitan dan kenaikan Kristus, sampai kepada waktu hamba-hambanya menyiarkan kabar kesukaan itu kepada semua bangsa. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya, dipelihara oleh Adam di dalam keadaan yang tidak berdosa di Taman Eden yang kudus. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub. Pada waktu umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir, banyak yang tidak mengetahui hukum Allah, karena mereka berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan melepaskan Israel, ia mengumumkan hukumnya di dalam kebesaran yang mengerikan kepada khalayak ramai yang berkumpul, agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selamanya. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini, dan hari Sabat hukum yang keempat itu telah dipelihara. Walaupun manusia berdosa berhasil menginjak-injak hari kudus Allah, bahkan pada masa keunggulan manusia berdosa, itu pun masih ada orang-orang yang setia yang tetap menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Sejak pembaruan, pada setiap generasi ada saja orang yang mempertahankan pemeliharaan hukum itu, meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan. Kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dan kewajiban suci atas penciptaan Sabat itu. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 471 dan 474. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sabat buktinya itu masih terpelihara hingga hari ini. Buktinya ada orang yang merayakan hari Sabat, termasuk saya masih merayakan Sabat. Dari mana saya tahu hari Sabat itu adalah hari perbaktian? Saya tahu dari apa yang orang tua saya biasakan, tetapi apa yang orang tua saya yakini daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, sejak tahun 1517 misalnya dari reformasi itu muncul, itu berarti Sabat sudah ada, sudah terpelihara. Bahkan sebelum itu, kalau kita lihat sampai hari ini, Sabat itu masih ada. Maka Sabat ini telah berusia lebih kurang 6 atau lebih dari 6
tahun sejak Taman Eden diciptakan, Taman Eden dijadikan. Itu berarti setiap waktu, setiap tahun-tahun, setiap periode-periode Allah memiliki orang-orang yang melindungi Sabat. Sabat itu diserang, tetapi orang-orang ini disebut adalah para pembaharu. Bukan hanya membaharui hal yang lama kemudian dibaharui kembali, tetapi bagaimana menjaga, mempertahankan hari Sabat itu. Masih Advent hari ke-7 ada tahun 1844. Tetapi sebelum itu di mana hari Sabat? Hari Sabat sebelum itu berarti bukan orang Advent yang bawakan hari Sabat. Ingat sekali lagi, Masehi Advent hari ke-7 nanti ada tahun 1844. Tetapi Sabat sudah ada. Tadinya umat Masehi Advent hari ke-7 tidak mengenal Sabat. Tetapi setelah itu kemudian umat Masehi Advent hari ke-7 mengenal Sabat dan menjadikan Sabat sebagai penanda bagi gereja kami ini. Walaupun ini bukanlah menjadi satu-satunya gereja yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi bagaimana gereja ini akan membawakan pekabaran Sabat ini kepada setiap orang. Hari ini saudara-saudara ingat bahwa keselamatan bukan hanya untuk satu gereja. Apakah gereja Gemim sekalipun di Manado, GKI di Tanah Papua, GPM di Maluku, bahkan gereja Batak mungkin di Medan, atau gereja Advent yang harus masuk surga, atau hanya gereja Advent yang masuk surga, tidak. Tetapi pekabaran kita bagikan kepada banyak orang, dan gereja kita jadikan sebagai sarana untuk pekabaran ini disampaikan. Sekali lagi saudara, saya tidak bermaksud untuk kita berdebat pekabaran firman Tuhan, tapi saya nyatakan pekabaran ini kepada kita. Sekali lagi, pelajaran kemarin, Sabat itu tidak dirubah oleh Yesus. Sabat itu dirubah oleh kepentingan iblis melalui agen-agennya. Konstantin, kemudian gereja mula-mula, gereja Roma Katolik merubah itu. Sehingga Protestan harusnya dia protes apa yang salah dari gereja Roma Katolik. Tetapi sejak 1517 banyak orang Protestan yang hanya ikut-ikutan di dalam perbaktian kepada hari Minggu. Berapa banyak yang mau menyucikan hari Sabat? Buat keputusan dengan segera. Jika ada pelajaran yang perlu saudara belajar, misalnya struktur penciptaan. Kenapa struktur penciptaan 7 hari? Kenapa harus hari ke-7 itu hari Tuhan berhenti? Maka saudara boleh ajukan pertanyaan langsung ke nomor WA saya, sehingga saya dapat membagikan pekabaran itu kepada saudara. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Shalom. Mari kita tutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 159, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat, dengan judul lagu Tak Lama Lagi Masuk Surga. Bait ketiga, ratakan jalan bagi yang letih lesu. Ratakan jalan bagi yang letih lesu, tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topang telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk berkat yang indah, di mana kami boleh mengikuti audio renungan pagi di pagi hari ini.
Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada, dari ujung timur tanah Papua sampai ke bagian barat tanah Sumatera. Tuhan memberkati. Kiranya kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijagai, dan semua aktivitas kami Allah turut memberkati, agar kami selalu merasakan berkat Allah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan itu dengan satu ucapan syukur nanti pada penghujung hari, pada petang hari. Kami boleh kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Sekali lagi, kiranya kasih karunia daripada-Mu ya Bapa, di dalam damai sejahtera dari anak-Mu Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ajaib ini, akan boleh menjadi bagian kami di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini, dan sampai jumpa pada besok pagi di dalam ibadah renungan pagi di hari yang baru. Shalom.